Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4134 sampai bab 4136. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Bai Xiao melihat sapu tangan berdarah di tangannya dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu hubungan seperti apa yang dimiliki lelaki tua berambut putih ini dengan Nenek Zhen. Setelah ragu-ragu, Bai Xiao mengambil sapu tangan dan masuk. Flame Phoenix dan Jiyun saling memandang dan mengikutinya ke dalam ruangan. Mereka sangat penasaran, jadi mereka harus mendengar gosip semacam ini. Nenek Zhen, ini dari orang tua itu. Bai Xiao menyerahkan sapu tangan itu kepada Nenek Zhen. Nenek Zhen melihat sapu tangan itu dan membeku sejenak, dan akhirnya mengambilnya dengan tangan gemetar. Nenek Zhen, apa hubunganmu dengan lelaki tua itu? Bai Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Bai Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Nenek Zhen tidak berkata apa-apa, tapi melihat sapu tangan di tangannya, lalu melingkarkan tangannya dan berkata, "Keluar, jangan tanya." Jelas sekali, Nenek Zhen tidak ingin membicarakannya, dan dia tidak ingin meninggalkan ruangan karena dia takut terlihat pelayan. Keduanya pasti pernah menjalin hubungan pada satu waktu, namun entah kenapa, mereka berpisah. Karena kecewa, Nenek Zhen meninggalkan wilayah barat dan berakhir di kota Kekaisaran Hu. Bai Xiao melihat Nenek Zhen tidak ingin membicarakannya, jadi dia tidak berani bertanya terlalu banyak dan pergi bersama Jiyun dan Fire Phoenix. Nenek Zhen, sebaliknya, sedang memegang sapu tangan dan menangis tanpa suara. Sementara itu, Chen Ping, setelah menerima pesan Jiyun, mulai mencari asosiasi apoteker Tiongkok. Setelah mendengar tentang lokasi perkumpulan apoteker wilayah tengah, Chen Ping pergi ke sana tanpa henti. Perkumpulan apoteker wilayah tengah terletak di kota kecil. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan tinggi, biasanya hanya sedikit orang yang datang ke sini, tetapi karena konferensi apoteker kota Yongle, banyak apoteker yang bepergian ke sini, siap membawa rangkaian transmisi ke kota Yongle. Ketika Chen Ping tiba di sini, kota ini sudah penuh dengan orang, dan tidak ada tempat tinggal. Banyak apoteker mencari tempat tinggal di kaki pegunungan sekitarnya. Di pusat kota, sebuah bangunan besar dan megah adalah rumah dari Asosiasi Apoteker Wilayah Tengah. Bangunan perkumpulan apoteker wilayah tengah megah, tinggi dan rendah, sangat mewah, yang juga menunjukkan bahwa profesi apoteker memang kaya raya. Baik itu dunia sekuler atau dunia surgawi saat ini, yang berhubungan dengan pengobatan semuanya kaya. Di dunia sekuler, rumah sakit dibangun dengan megah, dan ini adalah perdagangan yang paling menguntungkan. Di dalam kota, apoteker bepergian secara berkelompok. Banyak dari mereka mengenakan seragam apoteker baru. Chen Ping tidak terbiasa dengan area tersebut, melihat ke asosiasi apoteker di depannya, berniat masuk dan bertanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk menaiki rangkaian transmisi. Tapi saat Chen Ping hendak masuk ke perkumpulan apoteker, seseorang tiba-tiba memanggilnya. "Tuan Chen, apakah itu Tuan Chen?" Seseorang bertanya pada Chen Ping. Chen Ping sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa di kota sekecil itu, akan ada seseorang yang mengenalnya. Ketika Chen Ping berbalik dan menatapnya, dia membeku. "Ni Heng." Chen Ping memandang orang yang memanggilnya di depannya, agak tidak percaya. Pihak lain sebenarnya adalah Ni Heng dari sekte Tripod Gyo. "Tuan Chen, ini benar-benar Anda, saya pikir saya salah." Ni Heng bergegas mendekat dan memeluk Chen Ping dengan gembira, masih ada air mata kegembiraan di matanya. "Ni Heng, kamu tidak berada di sekte Tripod Gyo. Mengapa kamu ada di sini?" "Di mana Ruyan?" Chen Ping bertanya. "Aku menemani misi menghadiri konferensi apoteker di kota Yongle, dan sekarang misi menginap di sebuah penginapan tidak jauh dari sana, jadi aku akan mengantarmu ke sana. Setelah kamu pergi selama berhari-hari, misi merindukanmu setiap hari." Ni Heng menarik Chen Ping menuju penginapan. Faktanya, Chen Ping juga merindukan Liu Ruyan dan yang lainnya, tetapi dia selalu sibuk, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke wilayah utara untuk menemui mereka. Ketika Ni Heng menyeret Chen Ping ke penginapan, dia memasuki kamar Ruyan Liu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. "Ni Heng, sudahkah kamu bertanya kapan susunan transmisi akan diperbaiki?" Mendengar suara dari ambang pintu, Ruyan Liu tidak berbalik tetapi bertanya dengan acuh tak acuh. "Nona, saya tidak bertanya," kata Ni Heng. "Kenapa kamu tidak bertanya? Tidak bisakah mereka memperbaiki susunan transmisi? Jadi kita harus menunggu di sini sepanjang waktu.
Kapan kamu menjadi begitu tidak bisa diandalkan? Liu Ruyan tampak sedikit marah dan berbicara dengan nada yang lebih berat. Nona, saya bertemu dengan seorang kenalan di jalan, jadi saya tidak bertanya, kata Ni Heng. Kenalan? Liu Ruyan berhenti sejenak, lalu melanjutkan, sejak kapan kamu punya kenalan di wilayah tengah? Misi, kamu juga kenal kenalan ini? Kata Ni Heng sambil tersenyum tipis. Aku juga kenal dia? Siapa ini? Liu Ruyan bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak pernah menoleh ke belakang. Ini aku. Chen Ping membuka mulutnya. Ketika dia mendengar kata-kata Chen Ping, Liu Ruyan membeku, dan kemudian tubuhnya sedikit gemetar. Dia berjuang untuk berbalik, dan ketika sosok Chen Ping benar-benar muncul di depan matanya, air mata Liu Ruyan seperti muara sungai yang meluap, dan alirannya tidak dapat dihentikan. Chen Ping melangkah maju dan dengan lembut memeluk Liu Ruyan. Ruyan Liu bersandar pada pelukan Chen Ping dan menangis terus-menerus, keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ini, Ni Heng tersenyum dan diam-diam mundur, menutup pintu di belakangnya. Chen Ping membelai rambut Liu Ruyan, diam-diam menenangkannya. Kemudian mengangkat Liu Ruyan dan mebaringkannya di tempat tidur. Liu Ruyan memandang Chen Ping dan tersipu. Lebih dari 1 jam kemudian, Chen Ping dan Ruyan Liu melihat keluar jendela. Keduanya menunjukkan ekspresi puas dan bahagia di wajah mereka. Ruyan, mengapa kamu datang ke perkumpulan apoteker di wilayah tengah untuk menaiki rangkaian transmisi? Chen Ping sangat penasaran mengapa Ruyan Liu dan yang lainnya tidak pergi ke perkumpulan apoteker wilayah utara. Jiyun mengatakan bahwa perkumpulan apoteker di setiap wilayah memiliki rangkaian transmisi yang dapat dikirim ke kota Yongle. Wilayah utara tandus dan tidak banyak apotek. Meskipun ada asosiasi apoteker, mereka tidak mampu memelihara dan mengaktifkan susunan transmisi. Mengaktifkan susunan transmisi membutuhkan sumber daya batu roh dalam jumlah besar, yang mana persatuan apoteker wilayah utara tidak mampu membelinya. Hanya ada segelintir orang dari seluruh wilayah utara yang datang untuk berpartisipasi dalam majelis apoteker. Jika Anda tidak mengizinkan Sekte Tripod Giok untuk melakukan konsolidasi dan menahan diri dari pertikaian, Sekte Tripod Giok kami tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi master kedokteran. Liu Ruyan menjelaskan kepada Chen Ping. Setelah mendengar ini, Chen Ping mengerti mengapa Ruyan Liu datang ke wilayah tengah untuk menaiki barisan transmisi. Ngomong-ngomong, tadi kamu bilang susunan transmisinya rusak. Apa yang terjadi? Chen Ping bertanya. Kami sudah berada di sini selama beberapa hari sekarang, dan susunan transmisi dari perkumpulan apoteker wilayah tengah. Saya tidak tahu apakah itu karena usia, atau karena kelebihan beban, hanya saja rusak. Itu belum diperbaiki selama beberapa hari terakhir. Jika tidak, kota kecil ini tidak akan mengumpulkan begitu banyak orang. Semua apotek ini sedang menunggu untuk menaiki barisan transmisi. Liu Ruyan berkata. Baru kemudian Chen Ping memahami bahwa apoteker ini terdampar di sini, tidak heran tempat ini penuh sesak. Konferensi apoteker ini, apakah apoteker alam surgawi dari seluruh dunia, saling belajar dan berkompetisi? Chen Ping bertanya. Ya, yang utama adalah saling belajar, memanfaatkan kelebihan orang lain, memperbaiki kekurangan sendiri. Tetapi ada juga kompetisi hebat antar apoteker, itu juga dianggap sebagai pertemuan teman melalui seni bela diri. Majelis apoteker tidak seperti majelis yang diselenggarakan oleh para penggarap lainnya, di mana terjadi banyak perkelahian dan pembunuhan. Persaingan antar apoteker juga mengenai teknik alkimia dan peralatan alkimia mereka sendiri. Sebenarnya, ini semua tentang sumber daya, tidak peduli apakah itu pil atau peralatan pemurnian, semuanya membutuhkan banyak sumber daya. Liu Ruyan berkata. Tentu saja, Chen Ping tahu bahwa persaingan antar apoteker hanyalah kompetisi alkimia, dan tidak akan ada pertumpahan darah. Nona, saya pergi untuk melihatnya, susunannya belum diperbaiki, waktu perbaikan yang tepat tidak diketahui. Pada saat ini, Ni Heng angkat bicara. Liu Ruyan sedang melihat keluar jendela. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ni Heng berada di luar pintu, tetapi tidak membukanya karena dia tidak tahu apa yang dilakukan Chen Ping dan Ruyan Liu di dalam ruangan. Mendengar kedatangan Ni Heng, Ruyan Liu bangkit dan membuka pintu. Chen Ping juga berdiri. Ni Heng melirik dan tersenyum pada Chen Ping. Sebagai seorang pria, Chen Ping pasti tahu apa yang diwakili oleh senyuman Ni Heng. Ayo pergi,
Aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi dengan formasi itu. Jika kita terus menunda seperti ini, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kota Yongle. Chen Ping bersiap untuk pergi dan melihat, jika memungkinkan, dia dapat membantu memperbaiki susunan transmisi. Chen Ping, aku belum bertanya padamu selama ini, kamu tiba-tiba datang ke sini, apakah kamu juga akan pergi ke kota selamanya? Apakah itu juga untuk menghadiri konferensi ahli kedokteran? Ruyan Liu tidak bertanya pada Chen Ping mengapa dia juga muncul di sini. Saya tidak menghadiri konferensi apoteker, saya akan ke wilayah barat untuk mencari teman-teman saya punya beberapa teman di kota Yongle. Kata Chen Ping. Laki-laki dan perempuan. Liu Ruyan bertanya sambil menatap Chen Ping, matanya penuh kewaspadaan. Baik pria maupun wanita. Chen Ping hanya bisa berkata jujur. Mendengar Chen Ping mengatakan ini, Liu Ruyan menghela nafas ringan dan kemudian tersenyum pahit. Dia tahu bahwa Chen Ping adalah seekor naga dan tidak pernah termasuk dalam langit tertentu. Jadi Liu Ruyan ingin mempertahankan Chen Ping di sisinya, sungguh tidak realistis. Tapi Chen Ping mempertaruhkan hatinya, dia tidak meminta apa-apa lagi. Ayo pergi, aku akan menemanimu berbalik. Kata Liu Ruyan. Chen Ping mengikuti Liu Ruyan keluar dari penginapan, Ni Heng mengikuti jauh di belakang, dan kemudian sampai ke alun-alun besar di depan Apothecary Society. Di tengah alun-alun, ada kilatan cahaya spiritual, dan ada pola kuno di tanah, yang tampak seperti susunan besar. Di sekitar barisan, selusin pembudidaya berjaga, mencegah orang lain mendekat sesuka hati. Di sekitar barisan, ada banyak apoteker, dan semua apoteker ini memiliki ekspresi kecemasan yang jelas. Jelas sekali para apoteker ini telah terdampar di sini selama beberapa hari, dan jika susunan transmisi tidak diperbaiki dengan benar, maka mereka takut tidak dapat tiba tepat waktu untuk pertemuan apoteker. Mereka telah menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke sini, dan mereka ingin mengirimkannya ke kota Yongle, tetapi sekarang susunan transmisinya rusak. Di tengah susunan transmisi, seorang pria paruh baya berjubah abu-abu dengan dahi berkeringat terus-menerus mencari pola susunan di tanah. Di sisi barat barisan transmisi, ada beberapa orang yang mengenakan jubah kuning cerah, dan masing-masing dari mereka memiliki tanda apoteker yang tergantung di pinggang mereka. Ini membuktikan bahwa orang-orang ini semuanya adalah anggota perkumpulan apoteker, dan sepertinya posisi mereka tidak rendah. Segera, ketika pria paruh baya berjubah abu-abu meninggalkan matriks transmisi mulai memancarkan cahaya, dan pola susunan misterius perlahan naik ke udara, terus mengalir. Kemudian, pada luka susunannya, gelombang spasial terjalin. Melihat pemandangan ini, pria paruh baya berjubah abu-abu menghela nafas lega. Melihat ini, beberapa anggota senior dari Apothecary Guild akhirnya mengungkapkan senyuman mereka. Hadirin sekalian, mohon maaf telah membuat Anda menunggu, sekarang susunan transmisi telah diperbaiki, Anda dapat mengirimkan dari bawah, tetapi karena susunan transmisi baru saja diperbaiki, jumlah transmisi pada suatu waktu perlu dibatasi. Hanya 50 orang yang dapat dikirim kali ini, jadi mereka yang awalnya mengantri di sini sekarang dapat menaiki barisan transmisi dengan plat nomor di tangan mereka. Seorang anggota tingkat tinggi dari Persatuan Apoteker melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata, setelah mendengar bahwa perbaikannya mungkin selesai, banyak apoteker yang senang. Ni Heng berkata dengan penuh semangat, saya tidak menyangka ini akan diperbaiki, Nona, kita berada di depan kuota, sekarang kita dapat melanjutkan ke susunan transmisi. Liu Ruyan mengangguk dan menatap Chen Ping, ayo, ikuti aku, katakan saja kita bersama-sama kita akan mengirimkannya. Chen Ping melihat ke susunan transmisi yang bersinar, dan menghentikan Ruyan Liu dan Ni Heng, jangan pergi, susunan transmisi belum sepenuhnya diperbaiki, transmisi ini pasti akan gagal. Liu Ruyan sedang melihat keluar jendela. Bersambung.